yang mengeluarkan surat edaran. Bapak-bapak, ibu-ibu itu tenang di kantor masing-masing. Yang punya siapa? Koordinator masyarakat, Pak. Yang punya kayak saya. Satu, Disperindah Jabar. Yang kedua adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat. Yang ketiga, Bapeda Jabar. Saya sudah bertanya-tanya ini, kenapa jadi kuesioner? Bukan kapasitas ini, adalah kemampuan. Adalah mereka eueuh kahayang dan eueuh kadaek untuk mikir. Selama ini kan kalau di pejabat provinsi teh ngomongnya ngawang-ngawang, tidak ngomong teknis. Nah sekarang mah kita berubah, semuanya ngomong teknis. Asli pisan eta mah. Saat saya melihat video ini dan Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi mengatakan hal seperti itu, asa aya balad saya. Yang selama ini saya dianggap anti mainstream dengan membicarakan selalu ke hal teknis. Di Provinsi Jawa Barat ada 3 instansi yang pernah kami datangi dan saya berbicara hal teknis. Hampir semua melakukan penolakan. 1, Disperindah Jabar. Saat kami mengadukan satu produk yang hampir membakar sekretariat kami. Dan ternyata kami kasih bukti juga bukan hanya di sekretariat kami, tetapi di seluruh Indonesia. Tidak ada respon yang baik. Bahkan ketika kami ingin membantu, bahwa semua mereka bisa tangani. Tapi sampai hari ini, nol. Yang kedua adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat. 2022 sampai akhir 2024 saya selalu berbicara teknis. Banyak penolakan. Yang terutama adalah banyak penolakan karena mungkin gak nyampe. Atau kalau diikuti secara teknisnya Kaisar Kebon, nambah pagawean. Artinya eueuh kahayang, eueuh kadaek. Yang ketiga, Bapeda Jabar. Apa yang didiskusikan bersama kami pada saat itu, sampai saya harus tuturubun ke Jakarta karena untuk bertemu kepalanya atas permintaan PLT Kalak BPBD Jabar dan Inspektur Daerah Jabar untuk berdiskusi. Sama saja, nol hasilnya sampai sekarang. Mengapa saya katakan demikian? Saya akan membongkar cara berpikirnya Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi secara teknis berdasarkan logika Kaisar Kebon. Secara sederhana, saya selalu ketika melakukan analisis, memang itu pekerjaan saya puluhan tahun di bidang engineering dan research and development. Logika yang saya gunakan ada 2, yaitu and dan or. Tetapi sebelum ke sana, kita referensi dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknis adalah bersifat atau mengenai menurut teknik, secara teknik. Mengapa saya selalu menggunakan logika? Teknik dan logika berkaitan dengan cara berpikir yang sistematis dan tepat untuk memecahkan masalah. Logika yang selalu saya gunakan untuk mengungkapkan suatu permasalahan, risiko, dan lain-lain, itu menggunakan 2 gerbang logika yang saya pelajari saat masih SMA. Biner, angka biner, dan gerbang logika. And, or. Ini adalah gerbang logika dan guru saya dulu, guru matematika saya yang mengajari hal ini adalah Pak Ginting. Lalu bagaimana penerapannya? Dan ini bukan hanya sekarang, jadi para aparatur dan para ahli akademisi yang ada di Jawa Barat berpikir saya baru saja menggunakan yang seperti ini. Padahal tidak.
Saya sudah menggunakan logika ini dalam pekerjaan sehari-hari. Apa yang saya kerjakan sehari-hari dari tahun 1992. Dan menjadi barang nyata, bukan hanya sekedar teori. Bagaimana menganalisis risiko dengan menggunakan kode binary yang saya pelajari pada saat masih sekolah SMA. Menganalisis suatu risiko bisa digunakan dua gerbang logika ini, and maupun or. Untuk menjadi suatu kebijakan teknis, tentu saja pada tahap awal identifikasi ancaman dan bahayanya itu harus jelas. Dan ketika menggunakan metodologi teknik, artinya faktor logika, gerbang logika yang secara eksak harus digunakan. Jadi tidak ngawang-ngawang. Sehingga bisa melangkah kepada tahap kedua, ketiga, maupun keempat. Sehingga dapat dilakukan, diaplikasikan untuk mendapatkan hasil. Apa yang terjadi di aparat di Provinsi Jawa Barat? Selalu para aparatur menggunakan logika juga, tetapi logikanya invert atau not. Logika invert atau not yang terjadi, yang kita lihat dilaksanakan oleh para aparatur, tidak ada analisis risikonya secara logika, tetapi menjadi suatu program. Ada risiko yang jelas, tapi tidak dilakukan. Tidak menjadi apa-apa. Saya kasih contoh. Kang Deddy Mulyadi betul-betul menggunakan logika. Logika sederhananya. Pada saat mengatakan bahwa tata ruang untuk bencana. Kalau di situ adalah tempat yang rawan gempa, artinya gedungnya harus didesain, dihitung, memiliki ketahanan terhadap gempa di tempat itu. Gerbang logikanya menggunakan N. Lah di kita, bukan logika N. Selalu yang dibahas di mana-mana adalah faktor gempanya saja. Sehingga bangunannya tidak dilakukan analisa. Outputnya, karena hanya dari yang memiliki keahlian urusan gempa, sesar, akhirnya menjadi sosialisasi ke masyarakat. Tetapi struktur bangunannya tidak pernah dianalisa. Kita lihat lagi secara nyata. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 165 tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 hingga 2026. Kita lihat di sini di bagian E, 2E, itu ada rumusan isu strategis. Ya namanya risiko bencana ya harus dianalisa secara teknis. Berarti berdasarkan logika. Tetapi lihat, daftar masalah ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan diskusi kelompok berfokus FGD, tim teknis. Saya sudah bertanya-tanya ini, kenapa jadi kuesioner? Lalu dalam proses pemberian penilaian dilakukan juga dengan kuesioner. Berarti kajian risiko bencana di Jawa Barat tidak dilakukan analisis secara teknis. Apalagi menggunakan logika. Dan ini salah satu yang menjadi dasar kuat Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi mengatakan kita ini biasanya ngawang-ngawang. Ini kajian risiko bencana Jawa Barat ngawang-ngawang dengan hanya menggunakan kuesioner. Tugas pokok BPBD salah satunya penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis. Bagaimana mungkin bisa menetapkan kebijakan teknis jika analisisnya
berdasarkan kuesioner. Bukan berdasarkan teknis dan logika yang tepat. Benar-benar ini ngawang-ngawang semua. Kenapa saya harus ungkapkan ini? Nanti Kang Deddy Mulyadi akan ingin membeli pesawat ya untuk lokasi bencana dan lain-lain. Mereferensi kepada dokumen ini, KRB ini. Ini nonsens, ngawang-ngawang, omong kosong. Karena berdasarkan kuesioner, bukan berdasarkan analisis teknis. Tapi yang heran lagi buat saya, kenapa ya hal-hal yang seperti ini kok bisa menjadi pengajuan anggaran yang ada angkanya? Artinya semua ngawang-ngawang, tidak bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya. Karena dasarnya adalah ngawang-ngawang. Di poin ke-13, yang lebih aneh lagi. Kenapa saya bicara ini adalah ngawang-ngawang? Kegagalan teknologi, mengenai kegagalan teknologi, lalu ada potensi jumlah kerugian yang dialami Provinsi Jawa Barat. Termasuk ke dalam kerugian tinggi. Lagi. Diketahui Provinsi Jawa Barat memiliki kelas penduduk terpapar tinggi untuk kerentanan bencana kegagalan teknologi. Di Jawa Barat termasuk kelas kerentanan tinggi. Tapi lihat tabelnya. Jenis bencana kegagalan teknologi, tingkat risiko sedang. Ini benar-benar ngawang-ngawang. Apa yang dikatakan, apa yang disebutkan di dalam penjelasan pun secara ngawang-ngawang. Ini lebih ngawang-ngawang lagi. Tadi dikatakan kelas kerugian tinggi, kerentanan tinggi, tapi risiko sedang. Saya melakukan asesmen dan saya pada saat 13 September 2024 di Gedung Sate, itu dihadiri oleh lebih dari 20 instansi daerah Provinsi Jawa Barat. Hanya permukaan dasar saja mengenai pengetahuan bahan berbahaya dan beracun. Bukan secara teknis maupun penanganan kedaruratannya. Dari capability, kemampuan ya. Bukan kapasitas ini, adalah kemampuan per orang. Kemampuan yang kami analisis itu sangat rendah. Rata-rata hanya mencapai 47,895. Sedangkan penyusun kajian risiko itu dari tim teknis 24 orang, tim penulis 7 orang, lalu ada ketua, lalu ada fasilitator. Total 32 orang. Dari ahli, akademisi, maupun aparatur pemerintahannya. Kebayang, 32 orang berpikir ngawang-ngawang. Ketika untuk mewujudkan Jabar Istimewa, mengapa para aparatur selalu berpikir ngawang-ngawang? Salah satunya adalah mereka eueuh kahayang dan eueuh kadaek untuk mikir. Jika ada pun untuk programnya diberikan kepada para ahli yang tidak jelas bagaimana kompetensinya, sehingga timbul sebagai contoh seperti ini, dan aparatur pelaksananya diam saja. Karena kalau merubah secara pola pikir, teknis, dan menggunakan logika, seperti apa yang saya sampaikan dari 2020, dan juga sekarang diperkuat oleh Gubernur terpilih, Kang Deddy Mulyadi. Saya yakin ini seperti video saya yang sebelumnya menjadi bencana mikir dan harus dikoreksi secara total dan menyeluruh.